Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviati SKM MPH. Pendidikan S1 saya di Stikes Mendala Waluya Kendari, lulusan tahun 2012. Pendidikan S2 saya di Universitas Gadjah Mada, lulusan tahun 2017. Kurang lebih 6 tahun, saya menjadi dosen tetap di Universitas Mandala Waluya, program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan. Pada program studi ini, saya mengampu beberapa mata kuliah. Namun yang menjadi fokus saya yaitu pada mata kuliah kesehatan dan keselamatan kerja dasar. Dan saya menjadi koordinator pada mata kuliah ini. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah umum yang diperuntukkan untuk mahasiswa semester 2 dengan bobot mata kuliah sebanyak 2 SKS. Deskripsi mata kuliah ini adalah mengantarkan mahasiswa agar mampu memahami konsep dasar K3, sejarah K3, budaya K3, regulasi K3, prinsip K3, penyakit akibat kerja, faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi lingkungan kerja, konsep insiden dan aksiden, alat pelindung diri bagi pekerja, serta manajemen risiko. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan konsep K3 dasar. Yang kedua, mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan sejarah K3, mampu menguraikan dan menjelaskan budaya K3, mampu menguraikan dan menjelaskan regulasi K3, mampu menguraikan dan menjelaskan prinsip K3, mampu menguraikan dan menjelaskan penyakit akibat kerja, mampu menguraikan dan menjelaskan faktor fisik lingkungan kerja, mampu menguraikan dan menjelaskan faktor kimia lingkungan kerja, mampu menguraikan dan menjelaskan faktor biologi lingkungan kerja, mampu menguraikan dan menjelaskan faktor ergonomi lingkungan kerja, faktor psikologi lingkungan kerja, mampu menguraikan dan menjelaskan konsep insiden dan aksiden, mampu menguraikan dan menjelaskan alat pelindung diri bagi pekerja, mampu menguraikan dan menjelaskan manajemen risiko. Adapun kriteria penilaian dalam perkuliahan ini yaitu mencakup kehadiran 10%, tugas 20%, diskusi 15%, soft skill 15%, UTS atau UAS 40%. Sedangkan metode perkuliahan yang saya terapkan, yaitu pada awal perkuliahan saya melakukan kontrak perkuliahan selaku koordinator mata kuliah, di mana memuat tata tertib, yaitu kehadiran mahasiswa maksimal 80%. Mahasiswa harus menggunakan seragam kampus yang dilengkapi dengan atribut, kemudian keterlambatan yang ditoleransi maksimal 10 menit sebelum perkuliahan dimulai, dan tidak menggunakan handphone saat perkuliahan berlangsung. Selanjutnya, yaitu metode ceramah yang dilanjutkan dengan tanya jawab, kemudian di akhir pertemuan memberikan tugas, baik itu tugas kelompok maupun tugas individu. Oke, baiklah, berikut saya akan menampilkan video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini merupakan pertemuan kita yang ketiga, ya. Ya, kemarin pertemuan pertama masih ada yang ingat, kita kembali mereview apa yang telah kita pelajari kemarin. Pertemuan pertama itu terkait dengan konsep dasar K3, ya. Kemudian pertemuan kedua kemarin terkait dengan sejarah pertemuan K3. Nah, sekarang itu kita akan membahas tentang budaya K3. Ya, sebelum kita masuk ke budaya K3, saya ingin review kembali apa yang telah kita pelajari, karena percuma kita lanjut terus, tapi toh yang pertama saja kita tidak mengingatnya, ya. Ya, saya akan mencoba merefresh kembali ingatan kita untuk mengingat kembali apa yang telah kita pelajari sebelum kita masuk ke topik selanjutnya. Ya, saya ingin tahu dulu, K3 itu kepanjangan dari
keselamatan dan keselamatan kerja. Ya, keselamatan dan kesehatan kerja ya. Ya, di mana keselamatan itu terkait dengan apa? Keselamatan seseorang terkait dengan nyawanya ya, dengan nyawa. Kalau kesehatan terkait dengan kondisi fisik dan ya psikis seseorang ya. Ya, kemudian untuk undang-undang yang mengatur terkait dengan K3 adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Iya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Ya. Ya. Kemudian kita akan masuk pada budaya ketiga. Ya, budaya ketiga. Ada yang bisa menjelaskan terkait dengan apa itu budaya? Suatu adat istiadat. Ya, suatu adat atau kebiasaan ya, kebiasaan seseorang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja, ya. Ya, saya mengambil di sini ada contoh video yang saya ambil itu dari Telkom ya, terkait dengan budaya K3. Ya, di sini dalam video ini dijelaskan bahwa kecelakaan kerja itu dapat terjadi pada siapa saja dan di mana saja ya. Kecelakaan kerja yang terjadi pada diri seseorang itu dapat menyebabkan luka, cacat, bahkan kematian. Ya, ini bentuk-bentuk kecelakaan. Ada kecelakaan dalam berkendara, tersengat listrik, jatuh, patah tulang, maupun luka. Ya, di dalam peristiwa kecelakaan dalam berkendara, dia bisa saja tertabrak, terserempet, atau terjatuh. Dilihat ya posisi petugas Telkom lagi bekerja, dia kenapa bisa terjatuh? Kalau dikaitkan dengan ketiga, kira-kira apa yang menyebabkan sampai dia bisa terjatuh? Ya, dari tangganya. Kemudian, ya, sekarang untuk menjawab ini kita coba mengingat kembali penyebab dasar terjadinya kecelakaan ataupun penyakit kerja. Ya, di sini kita berbicara terkait dengan kecelakaan. Nanti yang menjadi penyebab dasar. Penyebab dasar. Itu yang sudah saya jelaskan untuk pertemuan pertama itu terkait dengan ada namanya unsafe human acts ya, atau tindakan yang tidak aman ya. Ada unsafe human acts atau tindakan yang tidak aman. Dengan yang kedua itu adalah unsafe condition. Ya, kita selalu mengingat kembali apabila ingin menganalisa terkait dengan kasus kecelakaan ataupun penyakit akibat kerja, itu penyebab yang menjadi penyebab dasarnya itu adalah dua ini tadi, ya, menjadi dua ini tadi. Yang pertama itu adalah tindakan bekerja yang tidak aman, sikap bekerja yang tidak aman. Kemudian yang kedua adalah kondisi bekerja yang tidak aman. Ya, ini bisa kita lihat dia masuk di mana? Dia masuk di mana ini? Terlalu cepat saya menjelaskan? Tuh ada yang pertama tadi tindakan yang tidak aman, kemudian yang kedua kondisi yang tidak aman. Kondisi yang tidak aman. Kondisi yang tidak aman bisa dilihat dari apanya kondisinya? Dari tangganya sama itu di atas kan ada senatan, ada aliran listrik. Kita di sini bisa dilihat. Iya. Ada
Ada yang lain? Kenapa kira-kira dia bisa terjatuh? Harusnya dia seperti apa? Seharusnya ada yang pegang tangganya. Iya, betul. Betul juga. Itu tadi. Nah, jadi dia dua-duanya ini masuk. Coba lihat. Itu tangganya kan hanya disandarkan pada tiang listrik, ya, tiang listrik. Itu tidak aman. Kemudian lihat kondisi pekerjaannya. Dia menggunakan APD atau tidak? Ya, tidak kan? Jadi harusnya dia menggunakan apa? Ya, APD-nya berupa apa? Helm, terus tangan, sama apa ya? Ya, Tali pengaman. iya, sama tali pengaman ya. Full body harness. Ya. Ya, ini tadi terjatuh ada jenis kecelakaannya, ada terjatuh dari tiang listrik saat instalasi ya seperti contoh, kemudian jatuh dari tangga, jatuh dari plafon karena salah menginjak batuan. Ya, jadi ini kan video ini saya ambil dari Telkom. Jadi saya mengantar kalian untuk menganalisis kira-kira penyebab kecelakaan ini penyebabnya apa. Ya, kejadian kecelakaan ini penyebabnya apa. Ya, ini patah tulang. Ya, ini tadi sudah ada temannya yang pegang. Sudah ada temannya yang pegang tangganya tapi masih terjatuh karena ya, ada menahan beban tangga. Mungkin tangganya terlalu berat, jadi dia tidak sanggup menahan temannya. Harusnya mungkin ada 2 orang, ya. Ya, ini disebutkan contoh lain yaitu terluka. Ini kan tadi kecelakaan tadi ada luka, itu tertimpa pagar, tersayat taker, terkena pecahan kaca. Ya, ini tersengat listrik. Ya, tersengat listrik ketika pemasangan baru. Ya, ketika pada saat dia sedang mengerjakan adanya gangguan. Ya, kenapa dia bisa tersengat listrik? Karena dia tidak memakai alat pelindung tangan. Ya, kan harus menggunakan sarung tangan. Ya, itu juga dia menggunakan alat pelindung diri tapi hanya berupa safety helmet. Itu pun dia tidak memakainya dengan benar. Nah, itu mempengaruhi juga. Ya, apabila dia memakainya dengan benar, paling tidak dia jatuh, kepalanya bisa terlindungi. Itu kan helmnya dia terlepas karena dia hanya memakai saja, talinya tidak mengikat ke wajahnya, gitu ya, tidak diturunkan ke dagunya. Ya. Sini juga dijelaskan bahwa kecelakaan kerja mengakibatkan luka dan kematian yang terbanyak, yaitu kecelakaan berkendara ya, saat kita berkendara dan tersengat listrik. Apa yang kita lakukan? Terdapat beberapa hal penting yang harus kita perhatikan. Ya. Yang pertama, Anda bertanggung jawab atas keselamatan diri Anda dan orang lain. Kira-kira maksudnya apa ini? Kita bertanggung jawab terhadap keselamatan diri kita dan juga orang lain. Seperti mungkin saat berkendara. Ya, boleh berkendara. Jadi intinya kita harus selalu menjaga keamanan diri kita. Jadi kita harus berperilaku yang aman agar tidak membahayakan orang lain. Jadi kemudian yang kedua, jangan cari cara mudah dalam kerja, selalu ikuti prosedur kerja. Ya, jadi kadangkala pekerja itu selalu kalau sudah berpengalaman, ini
walaupun tidak mengikuti prosedur, ini ada cara cepatnya supaya cepat selesai pekerjaan. Padahal tidak seperti itu ya. Jadi namanya kalau sudah ada SOP ya, standar operational prosedur dalam bekerja, itu kita harus mematuhinya karena itu tadi dia pasti ada kaitannya dengan keselamatan dan kesehatan para pekerja ya. Kemudian ketiga, jangan dikerjakan apabila belum terlatih ya. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu yang memiliki potensi bahaya yang tinggi, jangan coba-coba kita lakukan kalau belum terlatih ya. Kemudian yang keempat, gunakan alat pelindung diri yang benar ya. Seperti tadi contohnya, dia menggunakan alat pelindung diri, dia menggunakan safety helmet, tapi dia tidak mengaitkan ya, itu tidak benar. Kemudian jangan bekerja ketika kondisi tidak aman ya. Kondisi tidak aman tadi seperti contohnya yang pada saat dia memanjat menggunakan tangga tadi, tidak ada yang menggunakan tangganya, itu kan kondisinya tidak aman. Kemudian jangan bercanda dan bersenda gurau ketika bekerja ya. Jadi kita lagi bekerja, jangan coba-coba menyepelekan pekerjaan itu, karena pekerjaan kita anggap pekerjaan ini sudah sering kita lakukan, jadi sudah terbiasa. Kita tidak tahu ya musibah, kembali lagi tadi, kecelakaan dapat terjadi kepada siapa dan di mana saja ya. Kita harus selalu sebenarnya dalam K3 ini ada namanya suatu upaya penanggulangan ya, penanggulangan terjadinya risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja ya. Ini alat pelindung diri ini dia merupakan upaya yang kelima. Ada yang namanya hierarki pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Yang pertama itu ada yang namanya eliminasi ya. Pertama itu ada eliminasi. Kedua, substitusi. Yang ketiga, ada perancangan atau modifikasi. Yang keempat, itu ada namanya administrasi. Dan yang kelima adalah alat pelindung diri ya, PD pelindung diri ya. Yang dimana ini eliminasi itu adalah menghilangkan sumber bahaya ya. Yang kedua, substitusi itu mengganti bahan ataupun alat yang digunakan dalam bekerja yang menimbulkan bahaya. Kemudian yang ketiga, merancang atau memodifikasi alat ataupun bahan yang menjadi pemicu terjadinya bahaya. Kemudian terkait dengan administrasi yang keempat, ya, administrasi itu terkait dengan aturan-aturan kerja, ya, rambu-rambu, ya, pemasangan poster tanda bahaya, kemudian tangga darurat, pemasangan rambu-rambu. Di sini ada tangga darurat, nah itu merupakan administrasi ya dalam kendalian ini kecelakaan kerja. Dan yang kelima adalah alat pelindung diri. Nah, alat pelindung diri ini itu bisa dilihat ada yang namanya safety helmet ya, helm. Kemudian ada safety socks, sepatu, body harness, safety glove, kemudian safety shoes, kacamata, kantung bol, semacam tas dengan webbing sleeve untuk dikaitkan di pinggang. Nah, ini untuk ketinggian ya. Jadi sarung tangan untuk memanjat. Dengan safety gloves ini untuk bekerja dengan fiber optik. Ada faktor-faktor tuh yang misalkan ya. Ya. Faktor-faktornya itu adanya pengetahuan. Nah di sini kurang pengetahuan, keahlian dan kemampuan terbatas, tidak sesuai prosedur yang telah ditentukan, itu berpengaruh
kecelakaan kerja. Kemudian lingkungan juga mendukung ya, lingkungan cuaca, lingkungan kerja yang licin, berantakan dan tidak bersih. Ya. Jangan dibilang bahwa berantakan dan tidak bersih itu tidak masuk dalam K3, dia masuk juga dalam K3 ya. Jadi dia terkait dengan kenyamanan dan juga kesehatan. Kemudian peralatan yang tidak standar atau tidak layak digunakan, tidak mengikuti prosedur yang telah disosialisasikan. Ya, berbahaya listrik ya. Ya, ini bahaya dari sengatan listrik. Jenis bahaya kontak listrik. Ada kontak sentuh langsung dan ada tidak langsung. Ya, kontak sentuh langsung bersentuhan dengan bagian aktif dari perlengkapan atau instalasi listrik, yaitu bagian pada konduktifnya. Ya. Kemudian kontak sentuh tak langsung bersentuhan dengan bagian konduktif terbuka, yaitu perlengkapan atau instalasi listrik yang memiliki tegangan akibat kegagalan isolasi. Sambil menunggu ada yang mau bertanya, saya absen dulu. Versi Antiponi, Nyai Mulyati, Devi Fitriani, Deskania Anashevela Putri, Rahma Yunia, Siti Nuraini, Dewi Sinta, Sukma Dewi, Nur Khairia, Uswatun, Aulia Amalia, Nilu Melinda, Ashar Saputra. Ashar Saputra ini apa? Izin ya? Tadi dia izin. Miranda, Elma Ningsi, Nilu, Nilu izin. Ya baik. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Ya silakan Pusno. Ya, ya berdiri. Baik, mungkin langsung saja pertanyaan saya. Untuk faktor-faktor yang bisa menghambat penerapan K3 pada perusahaan itu apa saja? Faktor-faktor, ada yang bisa menjawab? Kira-kira apa yang menjadi faktor penghambat dari K3 di perusahaannya? Ada yang bisa menjawab? Ya. Kita berbicara faktor-faktor, kita kembali lagi mengingat tadi apa kira-kira yang menjadi penyebab dasar terjadinya kecelakaan ataupun penyakit bekerja. Ya, yang pertama tadi ada apa tadi? Sudah saya jelaskan. Ya ini harusnya diingat ya, karena setiap kali pertemuan saya coba mengingatkan kembali, mereview kembali apa yang telah kita pelajari sebelumnya agar tidak dilupakan. Ya, yang pertama tadi ada kondisi perilaku yang tidak aman dan kondisi yang tidak aman. Ya, terkait dengan perilaku tadi terkait dengan misalnya penggunaan APD tadi ya, tidak mematuhi SOP ya, tidak mematuhi rambu-rambu. Kemudian terkait dengan kondisi kita dapat melihat misalnya pada perusahaan ya, misalnya terkait dengan alat yang digunakan untuk bekerja, mesin yang digunakan. Kan biasanya perusahaan itu kan ada jangka pemakaian mesin ya, misalnya mesinnya itu sudah tidak layak pakai, tapi demi untuk mengirit ya mereka tetap menggunakan. Nah itu kan otomatis akan berdampak pada pekerja ya, apabila terjadi kecelakaan karena kelalaian tadi. Harusnya mesinnya sudah diganti tapi dia masih menggunakan ya, seperti itu. Ada lagi yang lain?
penyebab terjadinya kecelakaan ataupun penyakit akibat kerja itu ada faktor fisik, kimia, ya. Tapi kita kembali lagi tadi mengingat penyebab yang menjadi penyebab dasar, ya itu saja yang perlu kalian ingat, itu penyebab dasar. Ya, dari situ kalian bisa menganalisa yang terjadi, kemudian dikaitkan dengan faktor-faktor, ada faktor kimia, ada faktor fisika, faktor biologi, ergonomi, ya seperti itu. Ya, bisa dipahami Usnu? Ya, terima kasih. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, sebelum saya akhiri, saya kasihkan tugas ya untuk pertemuan berikutnya. Tugasnya itu mencari artikel terkait dengan topik kita tadi, budaya ketiga. Ya, jadi dikumpul di pertemuan berikutnya. Dan jangan lupa dipelajari kembali apa yang telah saya ajarkan tadi, saya ajarkan hari ini dan pertemuan sebelumnya. Ya, jadi diingat-ingat kembali. Ya, mungkin itu saja. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.